Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Atar RW Channel. Di video kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengerjakan soal-soal TWK atau tes wawasan kebangsaan serta pembahasannya. Sebelum lanjut nonton video, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, sekarang coba kita mulai kupas tuntas soal-soal TWK atau tes wawasan kebangsaan dalam menghadapi CPNS 2021. Sekarang kita coba kerjakan mulai dari nomor 1. Nah, ini dia soal-soal TWK CPNS atau kisi-kisinya. Sekarang kita coba baca soal nomor 1. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 18A ayat 2, B 18B ayat 2, C 19 ayat 1, D 20 ayat 1, dan E 19. Sekarang kita coba pilihannya yang B ya teman-teman. Yang B sekarang coba kita lihat pembahasannya. Benar apa tidak? B. Jawabannya B. Salah satu bentuk keanekaragaman Indonesia adalah adanya masyarakat adat di berbagai daerah. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sebagaimana dijelaskan pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945. Nah, itu. Jadi jawabannya terdapat di nomor B. Pengakuan tersebut ada di pasal 18B ayat 2. Terus kita lanjut ke nomor 2. Keanekaragaman yang ada di Indonesia salah satunya adalah bahasa daerah. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai A. Warisan nenek moyang, B. Ciri khas negara, C. Keunikan negara, D. Kekayaan budaya nasional, dan E. Pembeda dengan negara lain. Kira-kira teman-teman jawab apa ini? Dari saya itu D, yang merupakan kekayaan budaya nasional. Kenapa saya pilih D? Sekarang kita lihat pembahasannya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 32 ayat 2. Itu. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Terus selanjutnya kita ke nomor 3. Adanya pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Yang termasuk dampak negatif yaitu A. Daerah terlebih dapat mengelola kekayaan dan potensi daerahnya masing-masing. B. Aspek sosial budaya lebih terkontrol. C. Adanya pemekaran daerah yang tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat. D. Daerah mendapatkan tambahan pemasukan dari pendapatan asli daerah. E. Pembangunan di daerah dapat lebih ditingkatkan lagi. Kira-kira teman-teman jawab apa ini? Dari saya itu yang C. Adanya pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Yang termasuk dampak negatif yaitu adanya pemekaran daerah yang tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat. Sekarang coba kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah C. Salah satu dampak negatif adanya otonomi daerah adalah adanya pemekaran daerah yang tidak didasarkan pada kepentingan rakyat. Hal ini dapat saja terjadi jika pemerintah daerah lebih mengutamakan golongannya, sebab adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan keleluasaan untuk membawa daerahnya ke arah mana. Jadi itu ya penjelasannya teman-teman. Terus kita lanjut ke nomor 4. Budaya luhur yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang akhirnya menjadi warisan dari zaman kerajaan di Nusantara. Tidak hanya yang bercorak agama Hindu, namun juga ada kerajaan yang bercorak Buddha yang berkembang pesat pada masanya. Yang termasuk kerajaan yang bercorak Buddha adalah A. Singasari, B. Sriwijaya, C. Samudra Pasai, D. Kediri, dan E adalah Majapahit. Teman-teman menjawab apa? Kalau saya itu yang B. Budaya luhur itu Sriwijaya. Sekarang coba kita lihat pembahasannya. Sriwijaya pernah dikenal sebagai kerajaan maritim yang besar. Kerajaan ini juga pernah menjadi pusat penyebaran agama Buddha dan pengajaran bahasa Sanskerta. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dan berpusat di Palembang. Sriwijaya mengalami zaman keemasan pada masa pemerintahan oleh Raja Bala Putra Dewa. Nah, jadi
kerajaan yang bercorak Buddha itu adalah Sriwijaya. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5. Nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari sila Pancasila yang ke A. pertama, B. kedua, C. ketiga, D. keempat, dan E adalah kelima. Jawaban saya adalah yang ketiga, C. Coba kita lihat pembahasannya. Nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Terus selanjutnya, nomor 6. Peranan PBB bagi Indonesia setelah merdeka sangat besar, yaitu membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Berikut ini yang bukan peranan PBB terhadap Indonesia adalah A. Pembahasan di sidang umum PBB mengenai agresi militer 1, B. Mengirim pasukan Garuda 2, C. Pada saat agresi militer 2, PBB membentuk UNCI, D. PBB membentuk Komisi 3 Negara, dan E. PBB memberikan perwakilan saat terjadi peperah di Irian Barat. Teman-teman kira-kira jawab apa ini? Saya jawab B. Pengiriman pasukan Garuda 2. Sekarang coba kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Pengiriman pasukan Garuda 2 ke Timur Tengah merupakan salah satu bentuk peran Indonesia di dalam PBB. Pengiriman pasukan dimaksudkan untuk menjaga perdamaian. Itu jawabannya ya teman-teman. Amanda menguasai tari saman. Oleh karena itu, ia mengajari anak-anak sekolah dasar di desanya tarian saman. Tindakan Amanda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama A. Pasal 28, B. Pasal 30, C. Pasal 31, D. Pasal 32, dan E. Pasal 34. Teman-teman pilih yang mana? Jawabannya adalah D. Pasal 32. Kenapa? Sekarang kita bahas. Ketentuan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Melestarikan seni tari saman merupakan salah satu bentuk peran serta dalam memelihara budaya bangsa. Itu alasannya. Terus kita lanjut ke nomor 8. Gerakan non-blok dibentuk atas dasar keinginan mewujudkan perdamaian dunia. Berikut ini adalah gerakan pendiri GNB atau gerakan non-blok ya teman-teman, kecuali A. Mesir, B. India, C. Ghana, D. Rusia, dan E. Yugoslavia. Teman-teman pilih apa? Saya menjawab itu D. Rusia. Kenapa? Sekarang kita bahas. Pemrakarsa dibentuknya GNB atau Gerakan Non-Blok adalah Indonesia, India, Ghana, Yugoslavia, dan Mesir. Itu yang tidak ada berarti hanya Rusia di sini. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya nomor 9. Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB atau Gerakan Non-Blok, pada saat berdirinya GNB diwakili oleh dari Indonesia teman-teman. Dari Indonesia diwakili oleh siapa nih? A. Soekarno, B. Adam Malik, C. Ali Soekarno. Sekarang kita lihat pembahasannya. Tokoh pendiri gerakan non-blok yaitu 1. Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, 4. Perdana Menteri Kwame Nkrumah dari Ghana, dan yang kelima, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India. Ya, itu. Jadi yang dari Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno. Sekarang nomor selanjutnya, nomor 10. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang mengandung makna konotasi? Ia telah kenyang makan soto yang lezat itu. B. Ia jatuh bangun mengejar bola. C. Terbelalak kedua matanya melihat pertunjukan mendebarkan itu. D. Terperanjat ia hingga kedua matanya terbuka lebar-lebar. Yang E. Ia telah kenyang makan asam garam kehidupan. Jawabannya adalah E.
Ia telah kenyang makan asam garam dari kehidupan. Kenapa? Sekarang kita bahas. Kata bermakna konotasi, bukan bermakna sebenarnya. Terus nomor 11, penulisan tanda baca dalam kalimat-kalimat berikut ini yang benar, kecuali A. Sekretaris sedang mengetik, resepsionis menerima tamu perusahaan di ruang tamu. B. Para pejabat yang datang, gubernur, bupati, dan camat. C. Pak guru menulis di papan tulis, murid-murid mencatat di buku tulis masing-masing. D. Ia telah menabung cukup lama, belum dapat juga ia membeli sepeda motor idamannya. E. Ayah membaca koran, ibu menonton televisi. Teman-teman jawab apa? Jawabannya adalah B. Para pejabat yang datang yaitu gubernur, bupati, dan camat. Coba kita lihat pembahasannya. Para pejabat datang, gubernur, bupati, dan camat. Terus nomor selanjutnya, nomor 12. Kedudukan Undang-Undang 1945 sebagai peraturan hukum tertinggi mengandung konsekuensi yuridis, yaitu A. Undang-undang dan peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. B. Undang-undang yang dianggap sejajar dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamandemen. C. Semua undang-undang dibuat atas perintah Undang-Undang Dasar 1945. D. Perubahan Undang-Undang 1945 harus dengan pemungutan suara rakyat. E. Undang-Undang 1945 tidak bisa diubah oleh MPR. Jawabannya adalah yang A. Undang-undang dan peraturan lain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Sekarang coba kita lihat pembahasannya. Undang-undang dan peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sesuai dengan Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar tertulis tertinggi. Terutama itu negara Indonesia ya. Jadi jawabannya yang A. Salah satu bentuk penyimpangan di bidang ketatanegaraan pada masa Orde Lama adalah A. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. B. Menganut demokrasi Pancasila. Yang C. Pembubaran konstituante oleh presiden. Yang D-nya pembubaran DPR oleh presiden, dan yang E-nya pembentukan kabinet 100 menteri. Jawabannya adalah yang D, pembubaran DPR oleh presiden. Pembubaran DPR oleh presiden merupakan penyimpangan pada masa Orde Lama. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor selanjutnya, itu nomor 14. Pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai makna. Yang A. Negara melindungi kehidupan beragama warga negaranya. Yang B. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan hukum. C. Setiap warga negara berkedudukan sama dalam hukum dan negara. D. Negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Negara mengatasi segala paham, golongan, dan perseorangan. Jawabannya adalah D. Negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Nah, itu jawabannya D. Pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berhubungan dengan sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang nomor terakhir, nomor 15 ya teman-teman. Ketegangan di Berlin dan Kuba merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya GNB atau Gerakan Non-Blok. Konferensi tingkat tinggi pertama Gerakan Non-Blok diselenggarakan di A. Jakarta, B. Kairo, C. Beograd, D. Lusaka, dan E. Algiers. Jawabannya adalah yang C, di Beograd. Pembahasannya ini. KTT 1 GNB diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September tahun 1961. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan soal TWK kita untuk hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Dan lihat juga pembahasan soal-soal lainnya di video selanjutnya. Bye-bye.